Sebagian besar orang gagal meyakinkan bosnya bukan karena idenya yang jelek, tapi karena mereka salah ngomong sejak di 10 detik pertama. Pernah nggak kamu punya ide brilian di kantor, tapi begitu kamu sampaikan, langsung ditolak mentah-mentah? Padahal kalau mereka mau dengerin, ini bisa bikin kerja lebih cepat, lebih efisien, atau bisa bikin target perusahaan jadi lebih mudah tercapai. Tapi entah kenapa, bos atau tim kamu langsung bilang, nggak usah deh, cara lama aja udah cukup. Dan yang lebih parah, semakin kamu berusaha meyakinkan, semakin bos kamu menolak. Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang berkonsultasi kepada saya. Dia seorang marketing manager yang ingin meyakinkan direksi untuk mengalokasikan budget lebih besar ke strategi digital ads. Karena saat ini brand mulai kalah dari kompetitor. Dia bercerita ketika dia masuk ke ruang meeting dan mengatakan kepada atasannya, "Pak, kita harus investasi lebih banyak di digital ads. Karena kalau enggak, kita bakal ketinggalan jauh dari pesaing." Apa yang terjadi? Atasannya menjawab, "Kita sudah punya strategi yang jalan, kenapa harus tambah biaya lagi?" Saat itu, dia mencoba nge-push lebih keras. Dia pun mengatakan kepada bosnya, "Tapi Pak, ini penting. Kalau nggak sekarang, kita bakal kehilangan market share." Dan makin dia menekan, makin keras juga penolakan yang dia dapat. Saya langsung mikir nih, wah, ini kesalahan klasik. Dan mungkin kamu juga pernah ngalamin hal yang sama. Kamu ngajuin ide atau ngajak orang buat sesuatu, tapi ditolak tanpa mereka kasih kesempatan buat dengerin dulu. Kamu pernah ngalamin gitu juga? Udah yakin idenya bagus, tapi lawan bicara langsung menolak. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Dan gimana cara memperbaikinya? Di video ini saya bakal kasih 3 langkah yang bikin bos dan klien langsung setuju tanpa debat. Dan kalau kamu paham langkah-langkah ini, hidup kamu bisa jauh lebih mudah dari urusan kerja sampai ngobrol sama pasangan. Yuk, kita mulai. Di bagian 1, kita akan membahas mengapa orang langsung menolak ide dan saran kita. Lalu di bagian 2, kita akan membahas bagaimana caranya membuat orang setuju dengan ide dan ajakan kita. Dan di bagian ketiga, apa yang bisa kita terapkan dari pembelajaran ini. Kamu tahu kenapa mereka langsung menolak? Ini karena psychological reactance. Apa itu psychological reactance? Ini adalah mekanisme pertahanan alami otak kita. Ketika seseorang merasa kebebasannya dikekang atau dipaksa untuk melakukan sesuatu, otaknya langsung mengaktifkan mode perlawanan. Mereka akan mencari alasan untuk menolak, bahkan jika idenya sebenarnya bagus sekalipun. Psychological reactance adalah respon psikologis yang muncul ketika seseorang merasa kebebasannya dikekang atau dipaksa untuk melakukan sesuatu. Alih-alih mengikuti perintah atau saran, orang justru terdorong untuk melakukan hal sebaliknya sebagai perlawanan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Jack Brem pada tahun 1966. Menurut Brem, manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa memiliki kendali atas pilihan mereka. Ketika mereka merasa kendali ini terancam, otak mereka secara otomatis bereaksi dengan menolak atau melawan meskipun hal yang ditawarkan sebenarnya bermanfaat. Bagaimana psychological reactance terjadi? Ketika seseorang merasa ditekan atau dipaksa, otaknya akan mengaktifkan 2 reaksi utama. Yang pertama, emosi resistensi yang meningkat. Ketika seseorang diberi perintah yang terasa memaksa, amigdala atau bagian otak yang mengatur emosi mengirim sinyal alarm ke sistem limbik. Ini menyebabkan peningkatan resistensi emosional yang membuat orang merasa tidak nyaman dan ingin menolak. Yang kedua, peningkatan motivasi untuk mempertahankan kebebasan. Otak kita memiliki dorongan alami untuk mempertahankan kebebasan berpikir dan bertindak. Ketika kebebasan itu terasa terancam, kita secara otomatis mencari cara untuk mempertahankannya, termasuk dengan menolak permintaan atau instruksi. Contoh lain di dunia kerja, misalnya seorang karyawan junior mengusulkan ide perubahan strategi pemasaran kepada bosnya. Kalau dia bilang begini, "Pak, strategi kita sekarang udah ketinggalan zaman, kita harus coba cara baru ini." Apa yang terjadi? Bosnya mungkin akan langsung menolak. Kenapa? Karena kata harus itu memicu psychological reactance. Otaknya langsung berpikir, "Kamu anak baru, kok nyuruh-nyuruh saya?" Lalu apa saja faktor yang memicu psychological reactance? Beberapa faktor yang membuat seseorang lebih rentan mengalami psychological reactance. Yang pertama, cara penyampaian yang terlalu memaksa. Kata-kata seperti "kamu harus",
ini satu-satunya cara, atau jangan lakukan itu, bisa langsung memicu reaksi defensif. Semakin seseorang merasa dipaksa, semakin besar resistensinya. Kedua, tingkat otonomi seseorang. Semakin seseorang merasa memiliki kontrol atas hidupnya, semakin kuat reaksinya saat ada yang mencoba mengambil kontrol itu. Misalnya, orang yang sangat mandiri lebih mungkin mengalami reactance dibandingkan mereka yang lebih pasif. Dan yang ketiga, seberapa besar ancaman terhadap kebebasan. Jika seseorang merasa keputusan mereka benar-benar dikendalikan oleh pihak lain, mereka akan lebih keras menolak. Contoh, jika seorang atasan selalu membuat keputusan sepihak tanpa diskusi dengan tim, karyawan akan lebih sering menolak dan kurang berkomitmen. Nah, tapi bayangkan kalau ada cara sederhana yang bisa bikin orang berhenti menolak, bukan karena mereka terpaksa, tapi karena mereka merasa itu keputusan mereka sendiri. Cara ini bukan manipulasi ya, bukan juga trik licik. Ini murni soal memahami bagaimana otak manusia bekerja dan menggunakan pendekatan yang lebih cerdas. Dan ketika kamu tahu kata-kata yang tepat, hasilnya bisa beda 180 derajat. Nah, bagaimana caranya agar bos dan siapapun mau setuju tanpa merasa terpaksa? Dari penjelasan tentang psychological reactance, kita bisa melakukan 3 langkah ajaib agar tidak ditolak lagi. Tapi sebelum kamu tonton sampai habis video ini, untuk mengetahui langkah-langkah ajaibnya, saya ingin memberikan contoh penerapannya terlebih dahulu agar lebih mudah dipahami. Tadi di awal ada contoh kalimat seperti ini. Pak, strategi kita sekarang udah ketinggalan zaman. Kita harus coba cara baru ini. Dan ini mendapatkan penolakan dari atasan. Nah, sekarang kita ubah pendekatannya dengan kata-kata ini. Pak, saya nggak tahu apakah ini cocok untuk kita. Tapi saya menemukan satu strategi menarik yang dipakai oleh beberapa perusahaan lain. Apakah boleh saya jelaskan sedikit? Dan menurut Bapak, apakah ini bisa relevan buat kita juga? Boom! Bedanya bagai langit dan bumi. Kenapa ini jadi lebih efektif? Mari perhatikan pola yang saya gunakan. Pertama, tidak ada unsur paksaan. Kalimat, saya nggak tahu apakah ini cocok, memberi ruang bagi lawan bicara untuk merasa tetap punya kontrol. Oh ya, saya mau kasih satu rahasia. Kalimat saya nggak tahu itu bisa sangat powerful kalau kamu tepat menggunakannya. Karena kalimat itu punya efek persuasi terselubung yang sangat dahsyat. Dan ini adalah salah satu kalimat favorit saya. Dan hampir tidak pernah tidak berhasil mempengaruhi orang lain. Dan ini merupakan salah satu pola kalimat dari 70 pola kalimat persuasi terselubung yang ada di dalam kartu persuakat yang saya ciptakan. Kalimat itu masuk dalam kategori negasi, yaitu kartu yang berwarna hijau. Kalimat saya tidak tahu adalah kalimat yang sangat persuasif. Karena orang tidak akan merasa dipengaruhi. Karena dia menganggap kamu tidak mengetahui hal itu. Dan dialah yang tahu. Sehingga dia merasa bahwa itu sepenuhnya kendalinya. Oh ya, buat kamu yang belum tahu apa itu persuakat. Persuakat adalah satu pack kartu yang berisi 70 kartu yang masing-masing berisi pola bahasa persuasi terselubung yang bisa digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Untuk bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan sukarela. Kartu ini cocok digunakan untuk presentasi, menulis copywriting, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Penasaran sama kartu persuakat? Linknya saya taruh di bawah ya. Lalu yang kedua, menggunakan social proof. Dengan menyebut beberapa perusahaan lain, otak lawan bicara jadi lebih terbuka untuk mempertimbangkan ide tersebut. Manusia lebih mudah menerima sesuatu jika melihat bahwa orang lain juga melakukannya. Ini akan membuat jadi lebih kredibel. Social proof adalah konsep psikologi yang menyatakan bahwa orang cenderung mengikuti tindakan atau keputusan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Terutama ketika mereka merasa tidak yakin atau ragu. Ini didasarkan pada keyakinan bawah sadar bahwa kalau banyak orang melakukan sesuatu, berarti itu benar atau bermanfaat. Social proof bekerja karena manusia cenderung mencari validasi dari lingkungan mereka sebelum mengambil keputusan. Dengan menunjukkan bahwa orang lain sudah mencoba dan mendapatkan hasil positif, kita bisa mengurangi resistensi dan membuat orang jadi lebih mudah menerima ide atau ajakan kita. Jadi jangan hanya bilang, ini ide bagus, tapi tunjukkan bahwa banyak orang sudah membuktikannya. Dan yang ketiga, memicu rasa ingin tahu. Dengan bertanya, apakah boleh saya jelaskan sedikit? Ini adalah teknik soft closing yang membuat orang jadi penasaran. Dan pertanyaan, menurut Bapak, apakah ini bisa relevan buat kita juga? Kita mengundang mereka untuk berpikir daripada langsung memutuskan menolak.
Bagian 3, dari penjelasan tadi, apa yang bisa kamu terapkan agar ide dan saran kamu ke atasan dan siapapun tidak langsung ditolak dan bahkan disetujui. Jadi, kalau kamu mau mengubah pikiran orang dan buat dia setuju, gunakan 3 langkah ajaib ini. 1. Hindari paksaan langsung. Misalnya, kamu bisa pakai frase seperti, saya nggak tahu apakah ini cocok buat kamu. Yang kedua, gunakan social proof. Tambahkan bukti dari pengalaman orang lain. Dan yang ketiga, ajak berpikir, bukan mendikte. Biarkan mereka merasa punya kontrol atas keputusan mereka. Coba bayangkan, kalau teknik ini kamu gunakan bukan cuma buat keuntungan sendiri, tapi buat bantu orang lain mengambil keputusan yang lebih baik. Misalnya memujuk teman untuk memulai hidup sehat, meyakinkan tim untuk lebih kompak, atau bahkan menginspirasi orang di sekitarmu agar berkembang. Kata-kata punya kekuatan yang lebih besar dari yang kita kira. Kalau kita bisa menggunakan komunikasi dengan cara yang benar, kita bukan cuma bikin orang setuju sama kita. Kita bisa mengubah cara mereka berpikir dan membuat dunia di sekitar kita jadi lebih baik.